أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, selawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kaifahalukum, apa kabar Bapak-bapak semuanya? Baik ya. Baik. Jangan tegang-tegang, subuh itu potensi ngantuk. Subuh habis zuhur itu, zuhur itu potensi ngantuk. Jadi makanya jangan heran kalau subuh sama Jumatan itu banyak yang zikir-zikir sendirian itu. Ya. Baik, terima kasih tadi Ustadz Rifki ya, yang antum yang ngomongin aneh ya, bukan Rifki ya. Baik, gak perlu dikenalkan lagi ya, karena saya sudah beberapa kali juga rasanya di sini. Ramadan juga kemarin terakhir. Sekali apa dua kali di sini? Sekali ya. Baik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kemarin kita telah sama-sama memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dengan tagline Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ya. Tentu sebuah capaian yang luar biasa ya, bagi kita Indonesia khususnya. Capaiannya 79 ini bisa upacara di IKN. Nah, itu capaiannya tuh. Ya. Tapi warganya kita nggak tahu, ya, udah merdeka apa belum itu nggak tahu. Yang penting upacaranya sudah di IKN. Ya. Nah, dan tahun ini diadakan 2 kali upacara di IKN dengan di Istana Merdeka. Ya, sebuah apresiasi, tapi anggarannya boros. Ya. Jadi anggaran sangat. Ada yang hadir di Istana Negara. Ya. Banyak ya. Baik ya, tentu ya, dengan kemerdekaan ini ya, makanya kita mengangkat tema kajian subuh ini dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan ya, dalam kurung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Jamaah rahimani rahimakumullah, tentu kemerdekaan ini ya, telah diakui oleh semua negara ya, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Apa itu berdaulat? Apa sih berdaulat? Kita kan sering mendengar tuh. Ya. Berdaulat itu apa sih? Berdaulat itu ya, kita bisa ya, mengatur ya, kemudian dengan bebas negara kita sendiri. Nah, jadi kita nggak diatur oleh negara lain, nggak kemudian ya, diatur-atur lah. Ya, itulah negara berdaulat. Kita bebas untuk mengatur negara kita sendiri. Itu namanya berdaulat. Ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah ya. Sebelum kita memasuki tema kita ya, pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, coba kita lihat apa sih itu arti kemerdekaan itu. Ya. Arti kemerdekaan ya, menurut versi ya, versi negara ya, dengan versi agama. Ya. Kemerdekaan menurut versi negara adalah ya, kebebasan ya, dari tindak apa? Kezaliman, penindasan, ketidakadilan. Ya. Jadi pembebasan dari segala upaya penindasan, kezaliman, ketidakadilan. Itulah yang disebut dengan merdeka. Jika kita kemudian negara kita terbebas dari kezaliman, dari penindasan, ya, negara kita kemudian tidak tertindas, tidak terjajah, itulah disebut dengan kemerdekaan. Nah, bagaimana kemudian Islam, ya, para ulama mendefinisikan kemerdekaan itu? Ya. Ulama mengatakan bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika ya, pembebasan dengan berlandaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembebasan dari ketidakadilan dan kezaliman. Diperhatikan di sini ya. Jadi Islam menganggap bahwa ketika seseorang itu dikatakan merdeka ya, ketika dia terbebas dari penghambaan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau seseorang kemudian masih ya, mengharap atau kemudian meminta kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain Allah, masih ada menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka itu ya, menurut Islam orang tersebut belum merdeka. Jadi merdeka adalah kebebasan dengan berlandaskan penghambaan kepada Allah. Itulah disebut dengan merdeka. Kenapa demikian? Ya. Karena jika kemudian ada seseorang ya, yang kemudian masih menghambakan diri, ya, masih meminta, masih berharap, masih meyakini ya, ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka dirinya belum merdeka. Kalau kita kenal ya, dengan kesyirikan, jadi orang yang syirik itu aslinya dia belum merdeka, masih kemudian ya, terikat dengan makhluk, masih kemudian penuh harapan dengan makhluk. Sedangkan Allah katakan ya, dalam Quran surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lah. Itulah sebenarnya hakikat kemerdekaan. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dalam menjalankan agama ini, dalam beribadah, ya, tidak ada agama ini. Ya. Dan setiap sholat kita selalu meminta kemerdekaan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah hakikat kemerdekaan. Sesungguhnya kita terbebas kemudian dari harapan-harapan kepada manusia, harapan-harapan kepada makhluk-makhluk Allah. Ya. Itulah hakikat kemerdekaan.
kemerdekaan. Nah, jadi kita sudah definisikan kemerdekaan menurut negara, ya, dengan kemerdekaan menurut pandangan Islam. Nah, oleh karena itu kembali lagi kita merdekanya negara ini, ya, merdeka dalam bahasa Arab disebut dengan al-hurriyah atau istiqlal. Makanya di Indonesia ini, di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal, ya. Kenapa diberikan nama Masjid Istiqlal? Karena bentuk terima kasih negara kepada umat Islam, kepada para santri, kepada para ulama yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ya, diberikanlah hadiah oleh Bung Karno presidennya ketika itu, ya. Kemudian diberikanlah nama masjidnya Masjid Istiqlal. Karena Istiqlal itu artinya merdeka. Ada yang baru tahu? Nah, jadi Istiqlal itu artinya merdeka dalam bahasa Arabnya, ya, atau al-hurriyah. Oleh karena itu bentuk rasa syukur negara diberikanlah, ya, Masjid Istiqlal itu, ya. Nah, jamaah rahiman rahimakumullah, ya, hendaknya kemerdekaan yang kemudian kita rasakan saat ini kita rawat. Kenapa? Yang pertama, harus kita syukuri. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. An-Nisa ayat 147. Ya. Kenapa kemudian kita harus syukuri kemerdekaan ini? Karena kata Allah, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Ya. Kenapa kita harus syukuri kemerdekaan? Agar kemudian kita tidak dijajah lagi. Nah, dan kemudian mensyukuri kemerdekaan itu bervariasi, bermacam-macam, ya. Satu biasanya, ini kebanyakan mensyukuri kemerdekaan itu dengan menyambut kemerdekaan dengan lomba-lomba, untuk kemudian di tagline-nya persatuan, agar kemudian semakin dekat antar warga, semakin dekat. Tidak masalah, ya, selagi masih dalam koridor syukur, ya. Selagi masih dalam koridor syukur. Ya. Tetapi bagaimana bersyukur sesungguhnya atas kemerdekaan ini? Ya. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Nah, itu mensyukuri kemerdekaan itu. Kata Allah, kalaulah seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, maka aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Artinya apa? Ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan kembali kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Ya, karena dengan iman, dengan takwa itu Allah akan buka keberkahan dari atas langit dan bumi. Ya, anak. Salam. Oleh karena itu, ya, sebagai bentuk rasa syukur pendiri bangsa ini, maka di Undang-Undang 45 itu alinea ketiga, ya, dikatakan betul bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Ada kedua kalimat di situ, barokah dan rahmah. Atas berkat rahmat Allah. Kita kulik sedikit, atas berkat. Kenapa kemudian para pendiri bangsa ini, para ulama yang tergabung dalam, ya, BPUPKI itu, ya,
Badan Usaha Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan itu, ya, salah satunya kemudian menerbitkan undang-undang nanti setelahnya, ya. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa atas berkat rahmat Allah baru kemudian, ya, dan didorong oleh keinginan luhur. Kenapa kemudian kalimat itu diawali di alinea ketiga itu? Ya. Kenapa? Karena keberkahan kemerdekaan ini dicapai dengan keberkahan. Dan kemudian harus disyukuri, ya, dan dirawat agar kemudian tetap dalam keadaan berkah. Apa sih itu berkah? Ziyadatul khair. Secara bahasa berkah itu bertambah kebaikan. Seharusnya sampai 79 tahun ini kita hidup harusnya bertambah kebaikan kita. Salah satunya bertambah kebaikan, alhamdulillah sekarang udah ada IKN, ya kan. Yang nggak tahu harganya berkah apa enggak itu urusan belakang, ya. Masalah pertalite mau dihapus itu urusan belakang itu, ya. Masalah kemudian pajak terus naik itu urusan belakang, ya. Yang penting kelihatannya berkahnya IKN yang datang. Ya. Ya. Harus kita syukuri, ya. Nah, atas berkat rahmat Allah, ya. Kenapa kemudian dikatakan setelah berkat rahmat lagi? Ya. Udah barokah mendapatkan rahmah, ya. Karena kalimat rahmah ini diambil, ya, ketika itu 1945 itu, ya, bertepatan dengan 9 Ramadan, ya. Dan para ulama itu biasanya bulan Ramadan itu sebagian ulama membagi untuk kemudian bukan kemudian ada hadisnya, tetapi untuk memotivasi. Hadisnya apa? Gak ada, hadisnya mah gak ada. Ya. Untuk memotivasi orang untuk semangat dalam beribadah dalam Ramadan, maka dikatakan Ramadan itu awaluhur rahmah. 10 hari pertama itu rahmah. Itu bukan hadis, tetapi itu, ya, ijtihad atau kemudian pendapat para ulama agar kemudian menyemangati, membakar orang agar tetap semangat dalam Ramadan. Ya, hadisnya mah kagak ada. Ya, wa awsatuhu maghfirah, ya, wa akhiruhu itsqu minan nar. 10 awal pertama kata para ulama, ya, adalah rahmah di bulan Ramadan itu. Kemudian pertengahannya 10 hari kedua adalah maghfirah. Kemudian 10 hari yang terakhir adalah, ya, penjauhan dari api neraka. Itu hadisnya kagak ada. Karena itu adalah, ya, pendapat para ulama. Kenapa lahirnya pendapat ini? Untuk agar orang yang menjalankan ibadah Ramadan tetap semangat dari awal sampai akhir. Padahal kalau kita telisik, setiap Ramadan dari awal sampai 30 hari terakhir itu adalah, di situ ada kemudian ada rahmah, di situ ada maghfirah, di situ ada itsqu minan nar, semuanya terkumpul. Bekasi panas ya, baru ngomong udah serak nih. Izin ya. Nah, kalau nggak diizinkan kita tutup aja nih, udah serak. Nah, insyaallah. Nah, bismillah. Baik, ya. Jadi karena Ramadan itu merdekanya kita 17 Agustus 45 itu bertepatan dengan 9 Ramadan, maka diambillah kalimat rahmah itu. Maka muncullah kalimat atas berkat rahmat Allah, ya, dan disertai dengan, ya, dan didorong oleh keinginan luhur. Apa itu keinginan luhur? Kekuatan yang muncul di dalam diri penduduk, diri tiap masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan. Artinya apa? Keinginan luhur itu keikhlasan, ya, orang-orang, para santri, para ulama, para perjuang pendiri bangsa ini untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Itulah keinginan luhur. Oleh karena itu harus kita syukuri kemerdekaan ini.
Bagaimana caranya? Tadi dijelaskan. Ya, kalau secara umum hendaknya sama-sama kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kata Allah, orang-orang yang ketika kami berikan kedudukan, pangkat, jabatan, ataupun kemudian kemerdekaan itu, hendaklah mereka aqamus shalah, menunaikan sholat, mendirikan sholat. Jadi cara mengisi kemerdekaan itu aqamus shalah, dirikan sholat. Kenapa? Ya, karena negara kita itu ya, berdasarkan Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, ketauhidan. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Qur'annya surah apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tidak ada tafsir lain Esa itu kecuali tunggal. Atau satu, nggak ada yang lain. Ya. Meskipun ya lima kata dasar itu pernah dihilangkan. Ada yang hafal nggak dengan itu kan piagam apa? Piagam Jakarta 22 Juni. Ya. Ada yang hafal nggak masih yang kemudian 7 kalimat yang dihapus? Nah, ya. Jadi, ya, aslinya kemudian ya, Pancasila itu dasar negara itu yang pertama itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nggak boleh kita lupakan itu di dalam piagam Jakarta itu. Ya. Coba ya. Saking apanya? Saking penyusun undang-undang dasar, penyusun kemudian Pancasila itu, ya pasti para ulama, nggak mungkin bukan. Ya. Penyusun dasar negara kita itu ulama. Ya. Kita lihat lagi Undang-Undang Pasal 29 ayat 1, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bukti ulama itu luar biasa memperjuangkan kemudian apa? Ya, Islam di situ. Ya. Pasal 29 ayat 1, ya, bahwa negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ya, pasal 29 ayat 2-nya ya, negara menjamin tiap-tiap penduduk apa? Menjalankan ya, meyakini atau menjalankan agamanya masing-masing ya. Jadi ketika kemerdekaan itu ya, kalau kita lihat pasal 29 ayat 2-nya itu, kalau antum ngaji bebas silahkan, nggak usah dibubarin karena dijamin undang-undang. Jadi kalau ada kemudian kajian misalnya di Baitur Rahman kemudian tiba-tiba dibubarkan ya, itu tidak sesuai dengan undang-undang. Karena kita ngaji ini dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2. Karena dijamin oleh undang-undang. Itu hebatnya kemudian orang memikirkan, para ulama kita, para pendiri bangsa ini memikirkan kita, ya. Sampai bahkan kita di Indonesia ini khususnya, ya, kalau ngaji kemudian pakai jalan itu tidak permasalahkan orang. Ya, padahal udah kalau secara teori udah salah tuh kalau ngaji di jalan, ya. Benar nggak? Ya nggak usah ngaji deh, ya.
walimahan, maaf jalan ini ditutup karena ada kegiatan, ya. Orang Indonesia udah maklum, ya. Kenapa? Karena dijamin undang-undang. Tapi bukan begitu konsepnya, bos. Ya. Kalau ada lapangan, kalau ada tempat yang lain, usahakan tempat yang lain dulu. Ya enggak? Nah, jadi pengajian, ya, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, berbasis agama itu, ya, dijamin oleh undang-undang. Kalau ada oknum-oknum yang membubarkan, ya, berarti sudah kemudian melanggar undang-undang. Ya. Tuh. Jadi, ya, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Ya. Satu, tegakkan sholat. Ya. Itu ciri kemerdekaan, apa namanya? Cara mengisi kemerdekaan. Karena kita yakin, ya, bahwa yang memberi kemerdekaan adalah Allah. Kita yakin dengan apa, ya? Yang dimaksud dengan didorong oleh keinginan luhur adalah kalimat takbir yang kemudian membakar semangat. Ya. Setelah 1445 kita dijajah kembali. Ya, beberapa bulan setelah itu kemudian dijajah lagi, pecah peristiwa mana? Surabaya 10 November yang kemudian menyatukan hati, ya, para santri, para pejuang ketika itu kalimat apa? Kalimat Allahu Akbar yang diucapkan siapa? Yang diteriakkan siapa? Bung Tomo. Kalimat takbir itulah yang kemudian menyatukan hati, ya, sehingga menimbulkan, ya, dorongan dari dalam diri itu, keinginan luhur untuk kemerdekaan, untuk merdeka, untuk bebas. Artinya apa? Ya, dengan kalimat takbir itu menyatukan. Kenapa semalam kemudian takbir, kemudian sekarang kita takbir Allahu Akbar sekarang, kemudian dikira A, B, C, dan D? Ya, diubah kemudian semangat. Jangan takbir. Ada yang begitu kita. Ayo takbir Allahu Akbar. Ente ini ya. Kenapa jadi begitu? Ente golongan ini ya. Kok takbir kemudian jadi golongan-golongan? Bukankah ente kemudian, ya, ketika kemudian kita sholat kita takbir? Bukankah ketika kemudian merebut perjuangan ini kemudian untuk memacu, memompa semangat para santri, para kiai, para ulama ketika itu dengan teriakan takbir? Kenapa sekarang ente jadi alergi takbir? Gak usah takbir, shollu ala nabi aja. Bukan begitu, dua-duanya baik. Jangan kemudian dipisah-pisahkan. Jadi gitu. Itulah yang kemudian akan merusak kemerdekaan, merusak persatuan. Ya. Ini paham nggak nih? Saya udah ngomong kenceng-kenceng gak paham nih. Tegang amat jadinya nih bahas undang-undang 45 ini. Dan kalau kita mengulik lagi, ya, ya, dulu Indonesia itu bukan negara kesatuan, tapi negara itu bentuk Republik Indonesia Syarikat. Benar nggak? Orang-orang tua pasti paham itu. Ya. Ada yang lahirnya tahun 45. Ada di atasnya lah ya. Setelah kemerdekaan beberapa tahun lahir ya. Ada yang usianya 79 hari ini. Ada yang lebih. 70 dah. Ada 70. Muda semua aja berarti namanya. Ya. Berarti 10 setelah 10 sampai 15 tahun. Ada yang kemudian tahun 60. 30 semua aja. Ya, alhamdulillah. 30 lebih dikit lah. Lebih dikit, lebihnya nggak tahu 30 juga kan? Ya. Nah, kalau kita mengulik lagi perjuangan para ulama lagi, ya, bagaimana kemudian Belanda itu mengobrak-abrik negara ini kemudian, ya, dijadikan negara-negara bagian. Agar apa? Agar satu sama lain nanti kemudian mempertahankan, ya, kekuasaannya. Dibikinlah negara-negara bagian, ada Borneo, ada Java, ya.
apalagi ya. Banyak sekali itu. Sumatera, Kalimantan itu Borneo, ya. Dibagi-bagi tuh. Ya. Alhamdulillah, ya. Kembali kemudian para ulama berperan untuk kemudian menyatukan negara-negara bagian itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang kemudian berbicara dengan mosi integralnya? Siapa? Ayo. Ya, bicara di parlemen, ya berunding dengan Belanda, negara ini bukan nggak boleh menjadi negara Republik Indonesia Serikat, tetapi harus menjadi negara kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan dikenallah kemudian ini dengan mosi integralnya. Siapa? Muhammad Natsir. Siapa Muhammad Natsir? Ya, orang nih, orangnya Pak Rifki nih. Ya. Ya, Solok. Solok itu daerah itu kan, daerah antum kan, ya, daerah Padang kan, ada Bukit Tinggi ya, beda ya, jauh Solok sama Bukit Tinggi jauh ya. Nah itu orang Sumatera nih berarti, Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh banyak pahlawan yang dilahirkan, salah satunya Muhammad Natsir, kemudian Muhammad Hatta, yang selalu kemudian setiap 17 Agustus pasti disebut orang Padang itu, ya, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta, wong Padang, ya, makanya jangan main-main wong Padang, ya kan, ya iya, ya, gimana kalimatnya, ya, adat berdasarkan gimana, itu, ya, jangan main-main sama orang Padang. Ya. Nggak dengarkan nasi Padang juga kita, ya kan? Kita dikit-dikit nyari nasi Padang. Itulah berkahnya, atas berkat rahmat Allah juga itu, ya kan? Di mana-mana nasi Padang, alhamdulillah. Saking konsistennya orang Padang, ini nih saya kasih tahu. Saking konsistennya orang Padang, yang merah sama yang biru itu nggak ada di Padang, bener Pak? Iya. Ya. Nah, cuman kemudian di Padang ini banyak tarekatnya, itu susahnya. Ya. Baru kemudian kita keluar dari bandara Bandara Minangkabau, itu sudah terbembeng tuh guru-guru besar tarekat ini hebat orang Padang. Baik, jadi gitu. Jadi kemerdekaan itu harus diisi dengan, ya, dengan harusnya dijelaskan, ya, taat kepada Allah dengan menjalankan sholat, mendirikan sholat, bukan kemudian dikatakan mengisi kemerdekaan itu menjadi warga yang baik. Naam, yes, kita sepakat itu. Kalau ente sholat, otomatis ente akan, insya Allah akan jadi baik. Ya. Kan rakyat biasanya kan kemudian ngisi-ngisi apa segala macam, dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Satu, menjadi warga yang baik. Ya. Benar nggak? Ya, harusnya kita lihat dulu bagaimana Allah maunya cara kita ngisi kemerdekaan. Aqamus sholat, tegakkan sholat. Karena dengan tegaknya sholat, insya Allah ente jadi orang baik. Kenapa? Karena sholat itu, ya, tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Otomatis ente jadi orang baik. Benar nggak? Konsepnya harus begitu, bukan langsung kemudian jadi orang baik. Subuh-subuh kenceng-kenceng ngomong. Ya kan? Dikit lagi, 15 menit lagi. Ya. Kalau kita jam 6 selesai, jangan lama-lama, karena panas nih, haus. Izin minum lagi ya. Aqamus sholah, tegakkan sholat. Ya. Jadi dengan cara mengisi kemerdekaan adalah tegakkan sholat. Ketika antum menegakkan sholat, ya, sholat itulah yang kemudian ketika dilakukan dengan benar, sholat itulah yang akan menjaga kita kemudian berbuat buruk, kerusakan, kemudian apa? Ya, perpecahan. Baru lahir nanti istilah yang ketiga, persatuan Indonesia.
Kalau kita tidak kemudian sehati kita disatukan dengan tauhidnya kepada Allah, nggak mungkin nyatu kita. Kalau hati kita tidak disatukan dengan tauhid, nggak mungkin bersatu. Karena yang menyatukan hati kita hanya ketauhidan kepada Allah. Harus paham konsep itu. Benar nggak? Iya. Jadi kalau tauhid kita kemudian kita sudah katakan kul huwallahu ahad, insya Allah hati kita akan disatukan oleh Allah. Ya. Lahirlah kemudian persatuan Indonesia. Indonesia ini nggak akan bersatu kalau kita nggak berbekal dengan tauhid kepada Allah. Kalau nggak menegakkan sholat nggak bakal. Tapi bagaimana Ustaz dengan agama-agama yang lain? Ya. Oleh karena itu, ya, orang yang menjalankan undang-undang, orang yang membuat undang-undang, orang yang mengawasi undang-undang, hendaknya orang itu bertauhid. Siapa yang membuat undang-undang? Legislatif. Itu yang kemudian merancang undang-undang. Sebagai eksekutornya apa? Eksekutifnya. Bupati, camat, itu eksekutif. Legislatifnya para DPR, MPR, DPR, DPRD itu. Ya. Yudikatifnya, ya, siapa? MK, ya, pengawasnya itu, mengawasi jalannya undang-undang. Tapi kalau sudah kong kali kong antara eksekutif, yudikatif dengan legislatif, bagaimana kemudian mau merdeka? Itu kuncinya, ya. Maka jangan hanya kemudian nyalek karena ente banyak duit harusnya. Cuman sekarang yang nyalek itu memang yang banyak duit. Itu penyakitnya. Ya, soleh yang orang-orang soleh kayak antum ini susah nyalek karena nggak punya waktu. Itu penyakitnya. Karena sekarang Pak perahu bahasanya ya, perahu itu mahal bos. Ya. Mantan gubernur DKI aja nggak dapat perahu, nggak bisa nyalon lagi. Walaupun kemudian di awal-awal sudah didukung, ya, dengan 1, 2, 3 partai. Tapi kemudian partai itu nggak dukungan, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa. Ya. Tuh. Padahal dia bekas calon itu, bekas gubernur. Ya. Kenapa? Karena gitulah negara kita. Ya. Kalau berdasarkan ketauhidan persatuan Indonesia, ya, pukul rata nggak akan begini. Insya Allah Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang baik. Nah. Kenapa kemudian orang baik nggak tampil? Karena itu tadi. Ya. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu udah nggak bertauhid kepada Allah. Bukan nggak bertauhid, dia kurang tauhid. Ya. Karena direkam nih, bahaya juga nanti. Kurang tauhid, maka legislatif, eksekutif harus tauhid kepada Allah. Nah sekalian tuh, ya, harus kencangkan tauhid kepada Allah. Ya. Nah. Karena dari mengangkat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu susah Pak. Karena apa? Karena disulitkan dengan mekanisme pengangkatan itu. Harus lewat partai politik. Kalau independen kemudian harus berapa juta suara. Ya kan? Itulah sakitnya Indonesia. Tapi kita tetap harus optimis. Ya. Harus optimis. Bagaimana cara optimisnya? Kita rawat generasi-generasi yang baru itu, harus generasi-generasi yang baik. Karena generasi-generasi yang sekarang yang duduk, yang kemudian berkuasa, nggak akan lama. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Ya, apa artinya? Ya, kekuasaan itu akan ditukar, disilih gantikan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, cara untuk bagaimana kemudian Indonesia hebat, dikatakan Indonesia maju itu harus disiapkan dari generasinya. Nggak bisa kalau sekarang udah nggak bisa diubah Pak, susah. Ya. Kecuali DPR-nya kemudian datang ke Baitur Rahman ngaji subuh, nah itu baru. Ya.
Kalau kemudian DPR duduk ngaji Baitur Rahman, insya Allah minimal dia mau bawa perubahan tuh di kantornya dia, ya. DPR MPR. Ini kan kagak, ya. Datang ke masjid ada maunya doang, ya nggak? Kalau ada maunya udah tuh datang bawa karpet, bawa kipas angin, 5 tahun sekali, ya kan? Sampai kemudian dan ketika ada maunya, ada butuhnya kepada semua orang baik, kepada semua orang baik. Sampai ada kalimat sindiran kepada DPR, kepada caleg itu, ya. Apa kalimat sindirannya? Tetaplah jadi orang baik sehingga antum dikira orang caleg. Kenapa? Karena caleg itu pasti baik, nggak mungkin dia seuzon sama orang. Emang ada kemudian caleg kemudian marah-marah pada ente ketika ente datang? Enggak. Wah, bapak bagus pak. Kalau bisa kemudian keluarga bapak, insya Allah nanti kita bantu. Kita kopi kemudian kita ditraktirnya. Ya, masjid perlu apa? Tinggal ngomong. Itu waktu caleg. Ketika naik, ya, udah lupa sama map Baitur Rahman, udah lupa. Ya, udah lupa. Artinya apa? Artinya caleg-caleg kita itu harus dekat dengan Allah, biar nggak lupa dengan Baitur Rahman. Ya. Rindu nggak kita kemudian sholat subuh bareng-bareng pada pejabat kita? Rindu kita. Bagaimana kemudian dulu sahabat, ya, sholat subuhnya bersama dengan para sahabat. Nah, sekarang pemimpin kita ngelihat aja susah. Jangankan mau foto aja susah, Pak. Jangankan untuk sholat subuh, mau foto aja susah. Selamat malam, Mbak. Sudah janjian dulu, Mbak. Walaupun itu privasi, ya. Wajar harus ada privasi memang karena pemimpin. Ya, takutnya kena beceng, ya kan? Makanya privasi. Tapi maksudnya kita masa privasi itu nggak bisa kemudian dijalankan ke masjid, ya? Ke masjid lah, ya. Dengar tuh aspirasi masyarakat bawah ini, ya. Ya. Cuman sibuk itulah. Ya. Kita harus doakan pemimpin kita, ya, doakan. Cuman kita mau doa udah seuzon dulu Sat. Yang terus husnuzon. Baik, jadi ya cara mengisi kemerdekaan, ya betul kata orang harus jadi warga yang baik. Tetapi bagaimana cara jadi warga yang baik tuh? Aqamus shalah. Itu dulu, ya. Tegakkan shalah. Jadi ketika antum subuh ini menegakkan sholat subuh, berarti secara otomatis antum, ya, sekarang itu sedang mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi yang subuh hari ini belum tidur saat ini, masih membangun hari ini kedengaran nggak luar? Ya, jadi berarti dia sedang dijajah, ya, belum merdeka. Minimal dia dijajah oleh setan. Kenceng-kenceng bodo amat dah. Kita ngomong kebenarannya. Besok nggak diundang lagi, terserah antum. Ya, yang penting kita ngomong kebenaran. Ya, cuman tolong dikawal aja nanti Ustadz keluar ini ya, keluar gang. Takut ada yang baru bangun tidur udah dengar begitu langsung ngambil golok. Takut juga kita, ya nggak? Ya. Nah, ya. Aqamus shalah, tegakkan sholat. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan. Ya, karena ya dengan sholat itu minimal kata Allah, ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Fahsya itu, ya, dosa yang kemudian kita lakukan tidak melibatkan orang lain. Dosa kita pribadi, tidak merugikan orang lain. Itulah fahsya. Ya, contoh antum melihat media sosial, ya, kemudian melihat yang aneh-aneh, yang kemudian tidak ada pakaiannya, kemudian apa segala macam. Itulah fahsya. Tidak meninggalkan orang, tidak melihat, tidak merugikan orang lain. Ketika kemungkaran, antum melakukan kemaksiatan, kemudian merugikan orang lain. Pulang ngaji subuh dari Baitur Rahman, sendal teman hilang, itu kemungkaran. Karena merugikan orang lain. Paham nggak antara fahsya dan mungkar? Jadi fahsya itu dosa itu antum melakukan kemungkaran, antum sendiri yang kemudian tidak melibatkan, tidak merugikan orang lain. Itulah fahsya.
Mungkar, antum melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemudian juga merugikan orang lain. Itulah kemungkaran. Makanya yang harus dicegah itu kemungkaran, karena banyak merugikan orang lain. Walaupun fahsya itu harus dicegah oleh kita sendiri. Kalau orang lain mau mencegah dengan dakwah namanya, nasihat, ya. Dan yarhamukallah. Ya. Oleh karena itu, ya, fahsya dan mungkar itu, ya, akan mengakibatkan kemudian apa? Ya, perpecahan, gesekan, awalnya sindir-sindiran, ya, gesekan dan semacam. Ya. Oleh karena itu, aqamus sholah, tegakkan sholat untuk mengisi kemerdekaan. Wa atau zakah, ya, tunaikan zakat. Ya. Kenapa? Ya, karena dengan zakat itu adalah keimanan dalam bentuk sosial. Ya. Ketika antum mampu, ya, maka keluarkan zakat. Berarti antum sedang merdeka. Tidak ditahan oleh syaitan. 85 gram emas, ya, harus antum keluarkan 2,5%-nya. Sekarang 1 gram emas taruhlah 1 juta, berarti 80 juta, 1 juta. Ketika antum punya 80 juta, 1 juta bersih dari omset antum, ya, di luar dari kemudian belanja hutang piutang, maka antum wajib zakat. 2,5%-nya, ya, 2,5% dari 85 juta itu berapa juta? Ya, 2.100.000 sampai 2.300.000-an tuh. Ya. Cuman itulah manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Bang, lasyadid, syadid itu sangat cinta. Ya. Makanya begitu diminta zakat, wah, saya masih hutang itu, masih hutang. Berat. Ya. Kenapa? Karena cinta kepada hartanya. Nggak mau ngeluarin 2.100.000. Tiba-tiba Allah tarik 85 juta. Nah, baru tuh mau tuh. Ya. Jadi orang zakatnya bilang, Pak, Bapak mau keluarin 2,5%, 2.100.000 atau 85 juta hilang. 2.100.000. Terpaksa takut daripada 85 juta hilang. Begitulah manusia, tidak masalah. Ya, yang penting dia keluar zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat, maka dia sedang menjadi, ya, warga yang baik, mengisi kemerdekaan. Ya. Baru kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kerusakan. Oleh karena itu, merawat kemerdekaan harus berani mengajak kepada kebaikan. Ayo gotong royong. RT jangan sungkan-sungkan. Ya. Ada RT di sini. Jadi RW sekarang. Apa mau nyalon desa? Ya. RW jangan sungkan-sungkan. Kenapa? Mengisi kemerdekaan itu dengan gotong royong. Masang benderanya semangat banget. Giliran diajak gotong royong, ya Allah. Susahnya minta ampun. Berarti antum belum merdeka. Ketika antum diajak gotong royong susah, berarti antum belum merdeka. Ya, yang paling belum merdeka RT-nya. Keluarganya susah. Diajak gotong royong. Ya. Padahal kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu harus dirawat, ya. Bahkan kemudian para pendiri bangsa ini, ya, merawat persatuan dengan kesatuan itu gotong royong untuk apa? Merawat persatuan dan kesatuan. Ya. Meskipun ada partai yang mau mengatakan asas gotong royong, tapi dia nggak gotong royong. Ada partainya tuh. Dia hanya melindungi di bawah pohonnya dia. Ya, di luar pohon kagak dilindungi sama dia. Ya. Walaupun kemudian tagline-nya asas gotong royong. Nggak usah disebutkan partainya. Soalnya ada rekam. Ya. Ya. Jadi untuk kemudian menyatukan hati kita warga, kebersamaan itu apa? Gotong
gotong royong. Ketika antum gotong royong, antum sedang memupuk persatuan dan kesatuan. Ketika antum memupuk persatuan dan kesatuan, antum sedang mengamalkan Pancasila. Ketika antum mengamalkan Pancasila, berarti antum sedang merdeka. Harusnya nih suaranya, mic-nya keluar. Yang kedengaran tuh yang nggak senang gotong royong. Ya. Tapi jangan juga setiap hari gotong royong Pak RT. Ribet kita. Ya. Dapur nggak ngebul. Ya. Pilihlah hari-hari Ahad, ya, hari Sabtu. Dipilih yang begitu hari-harinya. Udah Ustaz, udah hari Ahad ini cuman ya, udah diketok-ketok apa namanya? Pintunya kagak keluar-keluar juga. Ya. Nah, itu harus betul-betul dipahamkan. Ya. Karena apalah dayanya RT kalau warga nggak dukung. RT itu nggak akan jalan kalau warga nggak dukung. Tapi warga itu ketika warga bersatu, walaupun nggak ada RT-nya jalan. Artinya apa? Kekuatan warga itu luar biasa. Bener nggak Teh? Iya. RT ngomong apa nggak didukung warga, kagak jalan tuh program. Pak RW, oh iya. RT mana RT? RW mana RT mana RT? Oh ini merangkap ya? Iya, gitu. Baik, ya. Wa amru bil ma'ruf, ya. Harus berani kita mengajak kepada kebaikan. Itulah hakikat kemerdekaan. Ya. Ajak kebaikan, ya. Ajak sholat, ya, dengan segala macam cara. Ya, tentunya dengan metode-metode dakwah lah ya. Ya. Kemudian wa nahaw 'anil munkar. Nah, itu yang repot nih. Yang kedua nih, ya, mencegah kemungkaran itu yang repot. Ya, karena pasti ada apa? Perlawanan, betul. Amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan orang biasa. Orang lagi kemudian lagi main gaplek di apanya di pos. Pak, salat yuk. Ayo Pak, bangga Pak duluan. Santai. Ya. Tapi kemudian sudah katakan jangan, nggak usah, ya, itu ada perlawanan tuh Pak. Jangan main judi, jangan main gaplek kemudian awas, udah Pak. Karena kalimat wa nahaw 'anil munkar, ya, udah mulai mencegah kemungkaran, pasti ada perlawanan. Ya. Jadi yang berat itu, ya, mencegah kemungkaran. Ya. Pasti akan ada perlawanan. Karena orang kebaikan, orang sepakat. Sholat orang sepakat, itu kebaikan. Ya. Tapi kalau minjam online, ya, judi online, ya, orang belum sepakat Pak. Kerentenir, keriba, banyak orang yang belum sepakat. Lah gua kepepet. Tuh, belum sepakat. Gimana kalau gua nggak kepepet? Kalau nggak riba? Ya, padahal kita sedang mencegah dia agar kemudian tidak terjatuh kepada kesengsaraan untuk kebaikan dia. Tapi dia nggak mau gitu. Ujung-ujungnya minjam 500.000, ya, bulan depan cuman kebayar bunganya doang, pokoknya kagak. Dan sekarang minjam di bank dipermudah, nggak kayak dulu Pak. Sekarang antum cukup KTP, ya, antum foto selfie udah bisa cair. Ya. Tapi kalau antum nggak bisa apa, tapi bunganya luar biasa. Ya. Antum nggak bayar dikejar antum. Dulu orang mau minjam bank tuh luar biasa tuh ngantrinya. Ya ngantri di bank, ditanya Pak, ini untuk apa Pak? Jaminannya harus ada sertifikat apa Pak? Dulu minjam di bank begitu, walaupun riba-riba juga. Tapi sekarang, ya, dipermudah riba antum. Antum cukup punya aplikasi, punya KTP, antum udah bisa cairin 5 juta itu. Ya. Bahkan digencorkan tuh. Saya, ya, nomor telepon juga bisa Pak. Semakin lama antum gunakan nomor telepon antum, maka, ya, ya, nominalnya semakin besar. Ya. Tapi ingat bunganya itu. Ya. Nah, kebanyakan orang cari jalan pintas. Berarti ketika dia mengambil riba, berarti dia belum merdeka. Pasti orang itu belum merdeka. Itu aja kesimpulannya. Ya, kalau dia masih terjun ke riba, berarti dia belum merdeka. Allahu alam bisawab. Baik, cukup sekian. Kalau memang mau diteruskan,
Ntar kita sholat duha bareng-bareng jadinya. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apa segala ada kesalahan dan kekurangan. Ya, suara kencang memang dari dasarnya awalnya orang Kalimantan memang agak kencang. Yang kedua memang dituntut karena subuh ini harus kencang-kencang biar melek, biar kagak ada jamaah, biar kagak zikir sendiri. Zikir sendiri itu tiba-tiba begini itu, zikir sendiri. Ya, baik ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak usah nanya, insya Allah udah paham ya. Ya. Tadi di Bandara Pariaman. Apanya itu? Bandara Pariaman. Pokoknya turun dari bandara apa? Minangkabau itu. Gambar-gambar. Iya. Tarekat. Banyak tarekatnya itu. Nah itu ya. Tarekat itu nanti kita bahas next time deh. Kajiannya harus dalam lagi tuh, karena tarekat Indonesia banyak banget nih, ya. Tarekat banyak banget, nanti kita ini atau enggak kita tanya ustadznya, kan standby di sini nih, Ustadz Mustaqim nih. Nah, kita kuliti nanti tarekat itu, ya. Artinya kalau secara bahasa torikoh itu artinya jalan, ya. Nah, itu kuncinya, ya. Torikoh itu artinya jalan. Nah, cuman jalan ini benar apa salah? Itu aja nanti pertanyaannya. Insya Allah kita next time mudah-mudahan kita bahas. Ya biar diundang lagi ada pembahasan. Itu maksudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.